lebih ke pengen lihat orang-orang yang dicintai itu. Karena gini, kadang kita berikan sesuatu yang mahal bagi orang yang kita sayang. Sebetulnya kan yang kita kasih dan yang kita harapkan ya, bukan ketika udah beli ini, gue dianggap hebat dan lain kan. Ya Allah, yang paling kita inginkan adalah senyum yang muncul ketika kita memberikan itu. Itulah yang kita harapin, makanya kita rela seorang orang tua nabung banget nyampe utang sana sini. Lancar jaya. Yang diharapin ngelihat yang disayang sebahagia itu. Manusia tuh selalu itu asli. Karena ketika akhirnya kita sendiri punya hati yang bisa sedih dan bahagia, membuat Allah ridho. Karena kalau Allah sudah ridho, Allah bisa buat orang sekeliling kita juga ridho. Suatu ketika kita lagi di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, orang bilang resesi 2003, 2023, harga apa segala naik juga. Bulan ini penuh berkah, lihat makanan di mana-mana. Habis nggak tadi makanan? Ya, paham ya? Nanti bisa disuruh kalian bawa pulang lah. Ketika dibawa pulang udah pada kenyang. Tolak nggak enak, udah bawa pulang ya. Di rumah gue yakin ya akan ada yang makan, bakal jadi sampah merah. Biasanya ada yang gede. Ketika dikasih, saya membutuhkan bukan banyak. Cilin bang, dikit bang. Kamu bisa balas apa? Bang, Itu kecilinnya. Direzekikan yang berkah oleh Allah. Ya bahagia, kemuliaan. Semuanya sepanjang jalan saya cakap terus. Saya sebahagia itu. Kalau memang bahagia itu harus dengan beli barang branded yang mahal, ada tuh terbukti kita baru saja membuktikan bisa tuh bikin orang senang dengan sesuatu yang murah. Sehingga berarti kan kebahagiaan itu walaupun hatinya ada di sini, yang bisa bolak-balik bukan kita, tapi adalah perbuatan yang ketika sang maha membahagiakan ridho dengan itu semua, mudah baginya membolak-balikan hati si manusia itu. Dan itu edik, murah lagi. dan rasa itu Seneng kan? Seneng kan? Padahal kalau kita pikir lagi, apa sih ini? Dan lebih long last, lebih gak ngebosenin daripada punya barang. dari dulu memang Islamis sekuat ini dari ego atau memang belajar? Kalau sekuat itu gak akan terima ya. Terus kenapa jadi belajar? Gara-gara Karena ketika akhirnya nyari siapa orang yang paling bahagia, sampai di satu kesimpulan, kenapa ya orang-orang yang katanya soleh asli gitu, bukan yang pura-pura soleh, kok mereka pahalanya lebih banyak, dosanya lebih sedikit, tapi ujiannya lebih berat, tapi tetap lebih baik daripada orang-orang. Gak pernah tuh gugup, gak pernah tuh stres. Kenapa ada manusia seperti Ayyub alaihissalam, Nabi Allah, 18 tahun kena penyakit kusta sekujur tubuh. Ketika kena penyakit kusta, anak kandungnya 12 orang mati barengan semuanya. Tapi minta sembuh aja malu, karena nikmat Allah terlalu banyak katanya bagi diri. Gue pengen loh punya hati kayak gitu, karena gue punya hidup yang lebih nikmat dari dirinya menurut gue. Tapi gue gak bisa sebahagia mereka yang udah diteladani di dunia ini. Kok bahagianya segitunya ya? Berbuat baiknya segitunya ya? Maka ini nih yang kayaknya gue belum pernah coba. Coba nyari Allah hati. Dan jadi masalah ketika kenapa Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika akhirnya orang walaupun nyari Allahnya gara-gara galau dulu, diputusin pacar dulu, motornya hilang dulu, keliling pinjol dulu, tapi ketika akhirnya dia nyari Allah, tenangnya dapat, orang udah benar-benar dekat sama Allah, fokus hidupnya berubah. Dari yang tadinya dia bertanya, apakah aku sudah bahagia? Sekarang bertanya, sudah berapa orang yang aku bahagia? awal pertama untuk belajar agama, awal itu baca buku atau langsung sekolah? Kalau di tempat yang kayak kami dulu, jauh dari agama, masjid juga jauh, ya namanya di luar negeri ya santri online, jadi dari online. YouTube ini ibu muslim sih, dia juga mengajari, cuman ya namanya anak bandel ya kapan akhirnya keluar. Tapi sulit loh ketika kita mau belajar Islam bener ya, ketika kita sudah tahu ini, karena itu jenjang yang berikutnya yang menurut saya itu jenjang yang serius, dan itu lo lakuin. Gue ngerasa udah pernah nyobain semuanya, dan gue malah tidak lebih bahagia dari waktu gue masih kelaparan zaman kuliah. Itu umur berapa ya waktu itu? Ke Thailand umur 22, 23. Ya enggak, yang itu yang belajar ya udah Belajar pulang umur 26, 27. Udah loh, 2007 sudah mau serius belajar agama ya. Berapa tahun tuh? Ya pulang 15 Maret 2017, mulai dari situ mulai belajar, besok-besoknya nyari pengajian dekat rumah, segala macam, sampai detik ini. Sampai sekarang juga masih kuliah lagi, kuliah jurusan hadis. Gimana? Di Mahat Khadimus Sunnah Bandung, tiap subuh kami kuliah. Itu online sih. Online? Udah semester 4. Udah. Salah satu yang bilang kalau misalkan yang masuk neraka itu adalah
Ustadz yang pertama. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Pemikiran Khomeini soal itu seperti apa? Karena Khomeini sudah ke arah yang dibilang seperti dunia. Coba seperti apa? Makanya itu kan sebetulnya hadis tentang menjaga niat ya. 3 orang yang disebutkan adalah pertama orang yang belajar agama dan mengajarkannya, orang yang wafat di jalan Allah untuk beneran wafat di jalan Allah tapi ternyata hanya untuk disebut sebagai pahlawan, dan orang yang selalu berderma, tidak pernah ada satupun yang dia tolak, selalu dermawan, tapi hanya untuk dipanggil sebagai seorang dermawan. Ketika hadis ini disebutkan, itu kan sebetulnya untuk mendorong, ya udah kamu lurusin niat, kamu ngelakuin ini semua untuk apa? Kayak gini nih, untuk disebut supaya si Denis teh soleh, atau untuk sebetulnya ngenalin Allah. Jadi selagi kita benar-benar niatnya benar, lurus, dakwah tuh jadi ringan. Dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh setelah ngobrol sama kita. Mustahil. Sedangkan kata Allahnya aja, fadzakir innama anta mudzakir. Sampein tugas kamu, cuma nyampein. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lain. Orang jadi baik setelah ngobrol sama kita, Allah yang ubah, saya emang gak bisa apa-apa. Orang malah jadi benci sama kita setelah kita nasihatin. Ya surga kita bukan di mulut mereka, dan selagi niat kita benar, lurus, maka ya udah, tetap jadi amal soleh di sisi Allah. Enak kan hidup pakai kacamata ini, nggak ada ruginya. Kalau pengen hidup serba untung pakai kacamata ini, enak banget. Kan riwayat hadisnya juga, kayak contoh di riwayat Imam Tirmidzi. Nanti akan ada orang yang berharap menggunting-gunting daging mereka sendiri, dengan mereka sendiri, ketika melihat ada orang yang dilihat di dunia yang pahit, lebih menderita dari dirinya, tapi dia sabar, terus dikasih lihat dia dapat nikmat senikmat apa di surganya Allah, dia iri. Ya Allah, tahu gitu saya aja yang kanker pas muda. Ya Allah, tahu gitu saya aja yang jatuh miskin. Itu apa sih? Bukan berarti nggak boleh bahagia ya, ya. Tapi salah tempat kalau mewajibkan harus bahagia di sini. Karena Allah sudah menciptakan tempat bahagia yang asli, surganya Allah. Yang sekarang kita jalani audisi untuk nyari tahu siapa yang paling layak masuk ke sana. Jembatan, ini teh jembatan. Ada nggak orang rumahnya di situ yang diperindah jembatannya, rumahnya dibiarin bobrok? Nggak ada. Ngapain kita bagusin jembatan? Kita siapin yang rumahnya yang bagus. Iya, dia udah sini. Belum mulai kenal, udah ini. Iya, takut kalau banyak yang jadi istri dulu. Mau taruh aja. tanya nanti Teh Yuda itu di demo. Masa? Ya, kayak misalkan pengen kasih CV, pengen taruh foto di Islam. Ini Ada yang kayak gitu. Nah, ini. Ada yang Teh Yuda kan tahu kan Apaan? bahwa poligami itu boleh. Hah? Maka udah siap berbagi belum? Kayak gitu ke Teh Kok Yuda. Paula nggak pernah kasih CV ya? Udah seterang-terangan itu bro. Seterang-terangan itu. Kan lebih repot, nggak ada yang naksir tapi suaminya hidup belang, daripada banyak yang naksir tapi suaminya nggak ngeladenin. Selagi kita nggak ngeladenin, aman. Ngeladen, nanti ngeladen. Tempat gue nih. Tapi kan ada terusannya, jika engkau tidak sanggup berlaku adil, maka satu saja. Di ayat 129 ya, dan sungguh engkau tidak akan sanggup berlaku adil. Dipertegas sama. Dipertegas? Iya. Lihat 129. Karena orang biasanya ngelihatnya cuma surat keempat ayat ketiga. Di ayat 129 ini dipertegas, sungguh engkau tidak akan sanggup berlaku adil. Ya Rasul mah sanggup ya, tapi Rasul ya. Dan orang-orang saleh terdahulu. Kalau kami mikirnya gini, Nama saya Muhammad Ibrahim. Tapi saya tadi menarik ketika ayat 129 surat masih surat yang sama, Anisa juga. Surat keempat. bahwa kalau kita tidak akan Sungguh bisa tidak akan sanggup berlaku adil. yang orang baca Oh, itu dibuka Qurannya nih. Nah. Oh, dibuka Qurannya. Kan ada saya di situ. Kita lihat ya. Oh, sungguh kita tidak bisa. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri. iya loh. Iya, kemana wae berada? Saya bacain loh. Asik. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian tuh, karena itu janganlah kamu terlalu kepada yang kamu cinta sehingga kamu biarkan yang lain mengakui kamu. Dan jika kamu mengadakan kebaikan dan kamu dengan Meluruskan ya, dulu ayat ini turun justru untuk membatasi. Karena sebelum ayat ini turun orang istri bisa belasan, bisa berapa. oh iya Orang-orang Arab kafir Quraisy terdahulu itu istri bisa berapa banyak. Justru untuk membatasi. Kalau ya salah guru kami jelas yang amat sangat berjasa ya, yang tapi memang tidak dikenal, kayak Haji Ustadz Ahmad Fathur Rahman. Beliau tidak dikenal, kalau orang Bogor dan udah agak sepuh biasanya kenal beliau, kiai di Bogor. Kenapa beliau? Beliau sebetulnya ngajar ngaji di masjid dekat rumah, sudah almarhum.
Tapi Allah yang gerakan hati beliau kok nyamperin. Mungkin dia aneh ngeliat ngapain nih Cina sendirian di sini nih. Didatengin, diminta ngaji, datang ke rumahnya. Silakan mau tanya apa saja, mau ngapain aja boleh. Tapi bapak minta datang ke rumah. Di rumahnya silakan mau tanya apa aja, ngobrol apa aja, diladengin. Dan malam dibangunin jam 2 untuk berdiri sholat tahajud yang benar-benar beliau baca suratnya panjang sampai 2 jam itu berdiri sampai waktunya subuh baru berhenti. Dan itu kalau nggak datang ke rumahnya dicariin, Denis kamu kemana? Itu pulang dari mana 2017an, beberapa bulan setelah pulang. Satu ketika beres sholat malam, beliau balik badan, mendoakan dengan tulus. Bapak doakan Denis, mudah-mudahan kamu jadi mubalik, nyampein kebaikan. Mau nyampein apa pak? Orang pulang aja pengen tobat, gak ngerti apa-apa. Ya nggak apa-apa, sampaikan walaupun hanya 1 ayat. Terus kita nggak ngubah orang. Orang jadi baik Allah yang ngubah, orang tidak jadi baik selagi niatnya benar, tetap jadi amalan di sisi Allah. Ustaz Adi menurut saya tuh salah satu penggemar Biasa Adi ya, di kajian musyawarah ada kan? iya benar sama saya suka lah dengan cara ini. Menurut Pak Denny sendiri itu kok bisa sebegitu ini begitu berkata dari Masya Allah, Allah yang berikan kelebihan kepada beliau. Beliau sendiri mengakui Allah yang berikan kelebihan. Bukan beliau dengan tawadunya tidak mengaku itu sebagai keluar biasaannya beliau. Juga kalau mendengar kisah-kisahnya kan betapa ibunya berjuang luar biasa untuk supaya beliau bisa sekolah sampai tinggi. Doa dari guru-gurunya, Allah pilih beliau jadi cahaya. Dan aku yakin sih, persamaan di antara semua orang hebat di dalam Islam kami temuin ada 2. Satu, mereka benar-benar orang yang memaksakan diri meningkatkan takwa. Karena kita bicara ilmu luas ya, tafsir ada banyak, ilmu hadis ada banyak, begitu luas ya. Luas banget. Makin dalam, ibarat ilmu bicara ilmu agama itu kalau kita baru ngaji, kita berasanya kayak lagi di pinggir pantai, kaki kita cuma tenggelam segini. Tapi kalau kita belajar makin dalam, kita bakal menyadari, ya Allah di dalam masih segini dalam, di situ masih ada palung, di situ masih ada apa lagi, seluas itu. Benar-benar ada satu tesis gurunya guru kami, itu tesis hanya membicarakan tentang huruf ba. sepanjang itu. Jadi satu tesis. Ba, bicara huruf ba. Ilmu Islam itu seluas itu. Gimana caranya kita paham? Kata Allah di Al-Baqarah ayat 282, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Kudu menguasai diri. Yang kedua, adab kepada guru, adab kepada orang tua. Itu benar-benar. Karena sejatinya nggak ada manusia yang pintar sih, adanya orang yang dititipin oleh Allah ilmunya. Gimana cara kita merayu Allah? Allah mau nitipin ilmunya. Yuk, adab kepada jalan ilmu, adab kepada orang tua.